kalau lu pengen tahu siklus orang miskin, tonton video ini sampai habis. Di sini gue bakalan bahas apa itu siklus orang miskin dan kayak gimana siklusnya gitu. Ini gue bakalan jelasin kayak anak SD dah ya. Nih, gue jelasin dari mulai sini dulu nih. Lu fokus aja gitu ya. Ini fokus, lu lihat video ini. Ya. Nih rata-rata orang miskin tuh berada di titik ini dulu ya. Dimana orang miskin ini, tahu si miskin goblok dan arogan ini, dia itu tuh bingung gitu. Lulusan SMK, lulusan S1 nyari kerjaan kemana gitu. Nah, setelah dia udah putar-putar sana situ ya, dia agak dapat dan akhirnya di sini dia dapat hoki ini. Hoki datang ke dia gitu. Nih ada pekerjaan, lu kerja di sini, lu digaji nih sebulannya 5 juta, 10 juta gitu. Nah, si orang miskin ini happy dong dapat pekerjaan gitu loh. Ya, dengan gaji segitu. Oke lah, Brad dia langsung posisi di sini. Dia udah punya kerjaan dan dia kerja, dapat gaji per bulan. Misal gajinya itu 5 juta gitu. Atau 10 juta ya. Kerja, dia fokus kerja ya. Setelah dia udah kerja 3 bulan atau 5 bulan, dia buat mutusin untuk pulang kampung dulu. Alasannya untuk pengen nemuin mamanya, kangen gitu. Atau enggak pengen ketemuan dulu sama pacarnya karena kangen, udah sange banget gitu, gak kuat. Nah, setelah dari situ ya, si orang miskin ini ya pulang kampung, jadi pinahnya ke sini ya. Nah, di kampung dengan legengnya dia bawa uang puluhan juta, datang ke kampung dia kayak orang kaya yang tadinya miskin gak punya apa-apa jadi orang kaya. Tapi kayaknya itu ke seberapa anjing, cuman berapa puluh juta dia punya. Paling kecil-kecil ya, dia cuman punya 7 juta, 10 juta ya. Nah, atau enggak paling gede dia 30 juta bawa duit nih ke kampung ya, selama berbulan-bulan. Nah, setelah di kampung dia itu udah pasti ngelakuinnya apa ya. Ini orang miskin berstol nih. Ngelakuinnya hal apa, Bro? Ngelakuinnya halnya dia jalan-jalan gak jelas, healing-healing gak jelas, nongkrong-nongkrong gak jelas, ngabisin duit banyak. Terus kalau gak gitu ya udah pasti dia beli motor, beli barang-barang yang notabene itu gak bakalan ngasilin duit lagi gitu. Ya. Udah pasti. Nah, ini uang udah pasti habis nih ya. Setelah habis, yang melakukan lagi si orang miskin ini udah pasti melakukan apa? Dia berangkat lagi nih ke bis ya, atau gak ke bis ke apa gitu buat berangkat lagi untuk ke pekerjaannya gitu kan, karena pekerjaannya dari kampung ke pekerjaan itu lumayan jauh gitu, beda provinsi bahkan gitu. Nah, dia naik bis atau naik pesawat nih. Setelah sampai di apa namanya ini tuh di bandara atau di terminal, dia udah pasti langsung ke sini pekerjaannya lagi gitu, dia kerja lagi ya. Setelah kerja ya gitu-gitu aja terus selama dia udah jenuh pengen ngentot gitu ya, pengen ngentot secara halal dan permanen. Ya udah, dia punya target dan tujuan, dia pengen nikah. Ya udah nih, gue punya cewek nih, gue pengen nikah lah, pengen punya anak juga ya. Dan posisi dia itu masih belum punya apa-apa anjing, rumah aja gak punya. Ya, rumah aja gak punya ya. Cuman punya motor doang gitu. Dari hasil yang kemarin pulang kampung itu gitu loh ya. Punya motor doang. Dia beraniin buat nikah gitu. Ya udah, dia fokus kerja ya selama setahun atau selama 2 tahun gitu ya. Fokus kerja, duit udah kekumpul misal kayak 100 juta, 200 juta atau 50 juta paling kecil. Ya udah, dia nikah ke sini. Posisinya ke sini lagi nih. Dia nikah di kampung, nikah. Setelah nikah ya si uangnya udah pastilah habis dong ya. Buat inilah, buat itulah, buat biaya inilah gitu loh. Habis nih uangnya, habis ya. Nah, setelah habis nih uang ya udah pasti dia ngandung ya, punya anak gitu si bininya ya, punya anak ya. Nah, tanggungannya nih banyak gitu, nambah gitu. Yang tadinya cuman perut dia doang, nah dia nambah jadi 2 perut nih, nambah 2 perut nih. Jadi 3 perut nih yang harus dibiayain sama dia tuh. Ya, dengan penghasilan segitu-gitu aja masih nggak naik-naik gitu. Ini udah setelah di sini udah punya anak dan istri ya, dia habis dong duitnya. Apa yang dia lakukan? Ya udah pasti dia pergi lagi ke bis, naik bis atau naik pesawat, tetap sampai di sini ya, di terminal atau di apa bandara ya udah pasti ke pekerjaannya dia lagi. Kerja lagi dia tuh sampai mampus ya. Kerja lagi, dapat duit udah kekumpul, belum aja pulang kampung udah ditelepon. Yang duit habis, yang buat ini si Ade buat masuk ke sekolah gak ada nih. Ya udah ditransfer. Dapat duit, transfer pulang. Duitnya dong yang pulang, orangnya masih di sini kerja terus sampai mampus. Ya. Setelah itu mungkin kalau dia pengen pulang ya udah dia nyisihin dari hasilnya gitu. Misal sehari 20.000, 30.000 gitu dia nyisihin. Tuh, orang tolol rata-rata kayak gitu, orang miskin. Ya, siklus orang miskin kayak gini. Ngumpulin gitu. Nah, setelah udah kekumpul, ada modal, ada duit lah buat biaya pulang kampung gitu. Pulang kampung dia ngentot lagi tuh, nambahin lagi anaknya. Dan dia berpikir bahwa kalau misalnya nambahkan anak, nambah juga rezekinya. Enggak sebenarnya anjing. Ya. Justru penghasilan lu masih stuck di situ tuh aja. Udah gitu, nambah banget gitu tanggungan lu ya. Ya kurang lebih seperti itu, Bro.
Dan apa yang dilakukannya sampai dia tua, intinya sebelum dia mati aja dia terus kerja aja cari duit buat biayain ini, ya tanggungannya. Terus kalau misalnya udah mati ya udah dia udah berhenti bekerjanya. Nah setelah itu di akhirat ya, ini orang dipertanggungjawabkan atas dosa anak dan istrinya. Rata-rata orang miskin tuh seperti itu ya. Gini gua kasih tahu ya, kesimpulannya dari sini, jangan sampai hidup lu nyacat gitu. Apa itu nyacat? Hidup udah miskin, pas mati lu masuk neraka, kan nggak kocak anjing ya, nggak lucu itu namanya. Nah, tolol ini ya. Ini buat lu genjet nih harus berpikir seperti ini ya. Jangan sampai lu jatuh di lingkungan atau siklus orang miskin seperti ini ya. Tinggalin anjing ya. Jangan dulu nikah ya. Kalau nikah susah buat lu berpeluang untuk bisa sukses atau mendapatkan sebuah kebebasan finansial atau freedom finansial ya. Fokus kerja, kumpulin duit, perbanyak uang, perbanyak aset. Itu aja saran dari gua. Ya, semoga bermanfaat video ini. Kalau gak bermanfaat ya bodo amat, gak peduli gua.